Setelah kata-kata Henry keluar, itu segera menyebabkan kehebohan besar. Di samping ring, 10 petarung profesional di bawah Winson merasakan penghinaan besar. Bajingan, kamu begitu arogan sampai-sampai ingin melawan kami semua sendirian. Menurutmu siapa kamu? Menyuruh kita maju bersama, apakah kamu tidak menimbang dirimu saat lahir? Benar-benar bodoh. Minggir, aku tidak membutuhkan kalian, aku akan menghabisinya sendiri. Mal kita lihat apakah aku tidak bisa menghajar bajingan sombong ini hari ini. Para petarung profesional yang bertanggung jawab atas tantangan semua memiliki wajah pucat. Meskipun mereka juga telah mendengar tentang catatan Dewa Kabuki, di mata mereka itu hanya permainan anak-anak, sedangkan mereka adalah profesional elit di bawah Winson dan telah secara pribadi menerima instruksinya. Kekuatan bertarung mereka luar biasa, dapat dikatakan bahwa masing-masing mereka memiliki kekuatan untuk dipromosikan menjadi petarung heavy. Mereka begitu kuat, bagaimana mungkin mereka tidak marah saat Dewa Kabuki berani meneriaki mereka? Di tribun, banyak orang juga terkejut, mereka percaya pada kekuatan pribadi Dewa Kabuki, tapi permintaan melawan 10 orang pada saat yang sama ini sedikit berlebihan. Apakah kamu gila? Apa gunanya bertarung melawan 10 orang sekaligus selain meningkatkan risiko kalah? Aku pikir kamu begitu arogan karena tidak pernah kalah sejak berada di atas ring sehingga berpikir kamu tak terkalahkan. Tapi kamu harus tahu jika ada orang-orang yang lebih hebat darimu, jika kamu melakukan ini, bahkan jika kamu tidak kalah malam ini, kamu akan kalah cepat atau lambat. Kesombongan bukanlah hal yang baik. Bagus, ayo lakukan saja, biarkan mereka memukulimu sampai mati. Aku bertaruh pada kekalahanmu. Aku akan menjadi kaya, ha. Ada yang marah, ada juga yang senang, segala macam suara menyatu di dalam ruangan, membuat tempat itu menjadi bising. Tetapi staf jelas sudah terbiasa dengan ini, jadi dia tidak peduli tentang ini, yang dia pedulikan adalah apakah persyaratan ini dapat dipenuhi. Ketika tatapan matanya beralih ke Jimmy, orang yang bertanggung jawab, dia melihat Jimmy mengangguk ringan. Aku belum pulih sepenuhnya, tapi sudah begitu arogan. Oke, aku akan memuaskanmu hari ini dan melihat bagaimana kamu dibawa pergi dari ring. Pada saat berikutnya, staf pertama-tama mengkonfirmasi permintaan Henry, kemudian meminta pendapat Rambo. Karena Jimmy selaku penanggung jawab telah setuju dengan permintaan Henry, Rambo juga tidak keberatan akan hal ini. Karena ketiga pihak setuju, permintaan itu dipenuhi. Saat staf memberi aba-aba, ke-10 petarung profesional naik ke atas ring. Masing-masing petarung profesional yang melangkah ke atas ring dengan wajah yang berbeda, ada yang marah, sombong, acuh tak acuh dan haus darah, tapi mereka semua memiliki keinginan untuk menghabisi Henry. Beberapa bahkan berkata, harusnya kamu tanda tangani sertifikat hidup dan mati dulu karena kamu akan mati hari ini. Henry tidak peduli tentang hal ini, dia hanya berdiri di tengah ring, membiarkan 10 petarung profesional mengelilinginya. Bahkan dia tidak repot-repot menggunakan cakra murninya. Jika harus menggunakan cakra murni untuk menghadapi 10 petarung profesional ini, itu akan terlalu menyanjung bagi mereka. Tantangan dimulai. Saat pengumuman staf terdengar, ke-10 petarung profesional menunjukkan kemampuan mereka dan bergegas maju untuk membunuh satu sama lain. Henry yang dikepung di tengah tidak takut, dia melangkah maju pada saat pria di depannya terbang. Menggunakan bahu tangannya sebagai tinju, tidak hanya menangkis serangannya dengan mudah, tapi juga menyerangnya, kemudian menjatuhkan seluruh tubuh lawan keluar dari ring. Petarung profesional itu awalnya ingin menggunakan pose paling tampan dan serangan paling ganas untuk terbang di atas Henry dengan satu kaki dan menghabisinya. Namun ternyata itu tidak terjadi, dia sudah terlempar keluar ring bahkan sebelum bisa mengeluarkan kakinya di udara. Pada saat ditabrak, dia merasa seperti ditabrak truk kecil dan tidak berdaya untuk melawan. Di tribun, banyak penjudi yang menonton dengan gugup. Bagaimanapun juga mereka telah bertaruh pada Dewa Kabuki dan bertaruh banyak. Jika Dewa Kabuki kalah dalam pertempuran ini, mereka akan kehilangan banyak uang.
Namun ada juga sebagian kecil penonton yang penuh dengan kegembiraan, menantikan kekalahan Dewa Kabuki. Jelas mereka bertaruh atas kekalahan Dewa Kabuki, jadi mereka sangat mengharapkan Dewa Kabuki dijatuhkan. Semakin buruk pukulannya, semakin baik. Selama Dewa Kabuki kalah, mereka akan mendapatkan uang. Jimmy juga menonton dari jarak yang tidak jauh. Dia sangat menantikan untuk melihat keruntuhan Henry. Baru-baru ini, Henry telah memenangkan pertandingan demi pertandingan dengan liar. Jadi Jimmy tidak sabar menunggu hari ini, hari di mana kenyataan yang diwakili oleh 10 petarung profesional memberinya pelajaran keras. Namun, kenyataan jelas tidak berjalan ke arah yang dibayangkannya. Baru saja mulai, Henry sudah menjatuhkan satu orang dari ring, kemudian tubuhnya tiba-tiba berputar di udara, menghindari serangan orang-orang di belakangnya sambil kakinya menyapu orang-orang. Dalam sesaat, dari 10 petarung profesional di atas ring, hanya 7 yang tersisa. Hal ini membuat mereka menyadari bahwa keterampilan Henry jelas tidak selemah yang mereka pikirkan. Mereka bahkan harus mengakui bahwa dalam hal kekuatan tempur individu, tidak satu pun dari mereka yang menjadi lawan Henry. Ketujuh orang itu saling memandang, kemudian bersatu dalam keheningan. Alih-alih memilih untuk mengepung, mereka dengan cepat membentuk sikap bertahan. Dengan 7 orang saling membelakangi sebagai kelompok pertempuran, mereka langsung berubah dari serangan aktif menjadi serangan balik defensif. Adegan ini membuat para penjudi yang baru saja melihat harapan kemenangan di tribun tidak bisa menahan diri untuk mengutuk. Memalukan, 7 petarung melawan 1 orang dan kalian masih bertahan sebagai satu kelompok, sungguh tidak tahu malu. Sekelompok orang yang luar biasa, aku sungguh terkesan, bagaimana bisa kalian tebal muka. Elit di bawah Winson pantatmu, elit mana yang begitu pengecut hingga menghindari pertempuran. Segala macam kutukan terdengar, tapi 7 orang di atas ring tidak keberatan. Karena mereka sangat jelas tentang tujuan kedatangan mereka malam ini, jika bisa menang memang bagus, tetapi tidak masalah jika tidak bisa menang. Yang penting adalah membiarkan Henry menunjukkan kekuatan aslinya dan terekam oleh 4 kamera DV genggam di sebelahnya yang akan diserahkan kepada Winson, jadi mereka tanpa malu-malu memutuskan untuk fokus pada pertahanan. Melihat 7 orang di atas ring, senyum muncul di wajah tegas Henry di balik topeng. Harus dikatakan bahwa tantangan ini menjadi sedikit lebih menarik sekarang. Jika masih tersebar seperti tadi, Henry bisa menjamin bahwa dia bisa mengalahkan semuanya dalam waktu kurang dari 1 menit. Tapi sekarang berbeda, 7 orang saling membelakangi dalam satu kelompok, jadi tidak peduli dari arah mana Henry menyerang, dia harus menerima serangan 3 hingga 5 orang yang memang merupakan taktik yang bagus, tapi bagus saja tidak cukup. Mungkin orang lain tidak dapat mengatasinya, tapi Henry tidak memikirkannya sama sekali. Menghadapi serangan 7 orang tersebut, Henry tidak mundur tapi maju, bergegas ke arah mereka dengan kecepatan ekstrim. Ketika mereka bertujuh melihat Henry bergegas tanpa berpikir, senyum mencibir menyebar di wajah beberapa dari mereka. Mereka telah mempraktekkan taktik ini beberapa kali dan pertempuran terbaik yang pernah mereka lakukan adalah pertempuran di mana bahkan 4 petarung heavy dikalahkan bersama-sama. Bahkan 4 petarung heavy telah dikalahkan bersama-sama, sekarang hanya Dewa Kabuki bukanlah masalah bagi mereka, mereka akan menang hari ini. Namun, tepat saat mereka hendak melakukan serangan balik, Dewa Kabuki yang bergegas ke arah mereka dengan agresif, tiba-tiba menghilang. Tentu saja tidak benar-benar menghilang, tapi hilang sesaat dari pandangan mereka dan saat berikutnya mereka menangkap Henry meringkuk di bawah. Tapi bahkan momen singkat ini sudah cukup bagi Henry. Ketika orang pertama bereaksi, Henry sudah meletakkan tangannya di bawah, menendang dengan marah dari bawah ke atas dan menghantam dagunya. Dengan tendangan ini, petarung profesional segera terbang dan jatuh ke dasar ring dengan suara retak di tulang rahangnya. Posisi di mana dia awalnya berada sekarang menjadi lubang yang menganga yang akan menjadi terobosan bagi Henry untuk mengalahkan mereka. Kuantitas tidak memiliki dampak sedikit pun pada kualitas, sama seperti banyak sampah sekalipun tidak dapat mengalahkan elit. Dari awal hingga akhir,
Rambo tidak terlalu memperhatikan pertempuran di atas ring, karena dia tahu betul bahwa orang-orang bukan ancaman bagi Henry. Faktanya memang demikian, dengan terbukanya celah, Henry segera menganggap ini sebagai terobosan.